Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Penny Yuniar dengan NIM 242 Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Baik, saya di sini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang kedua, bagaimana pengertian falsafah hidup bangsa. Yang ketiga, bagaimana implementasi Pancasila sebagai hidup bangsa. Lalu yang terakhir, apa peran Pancasila dalam mempertahankan identitas nasional? Baiklah, lanjut ke pembahasan pertama, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang pertama ada definisi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi Indonesia yang memberikan pedoman dalam berperilaku baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Jadi Pancasila merupakan pedoman atau acuan bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku dalam masyarakat. Pancasila juga merupakan ideologi yang dinamis atau bersifat tidak kaku. Jadi Pancasila dapat menyesuaikan dengan keragaman masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 dasar yang pasti semua orang sudah tahu, bahkan dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan semua masyarakat Indonesia sudah tahu dari nilai-nilai Pancasila sendiri, yaitu ada 5. Yang pertama itu keyakinan terhadap Tuhan, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat yaitu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua 5 sila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Selain dari 5 sila tersebut, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri, yaitu ada 7 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu identitas nasional, yang kedua persatuan, yang ketiga kesatuan, yang keempat keadilan sosial, yang kelima toleransi, yang keenam partisipasi, dan yang ketujuh kedaulatan rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama, identitas nasional. Pancasila menjadi fondasi identitas bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu menjadi fondasi bagi masyarakat, menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi mereka bangsa Indonesia. Dengan mengakui keragaman budaya, bahasa, suku, ras, dan yang lain-lain, Pancasila itu dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan menghormati berbagai kebudayaan, agama, ras, serta yang lain-lain tersebut dapat membuat bangsa Indonesia menjadi suatu kesatuan. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Saya di sini akan menjelaskan Pancasila menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Kita ini Indonesia memiliki banyak perbedaan, banyak sekali keberagaman. Jadi Pancasila itu fungsinya apa? Mempersatukan dan menyatukan bangsa Indonesia sendiri, warga-warganya tuh biar bersatu. Sila-sila Pancasila mendorong masyarakat untuk bersatu, menjaga harmonisasi, dan menghindari konflik sehingga menciptakan stabilitas sosial dan keamanan. Jadi kalau kita bersama dan bersatu, kita akan mengurangi konflik yang ada di dalam masyarakat. Jadi dengan berkurangnya konflik tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman, yang tentram, tentunya terhindar dari konflik. Lalu yang ketiga adalah keadilan sosial. Pancasila menekankan komitmen terhadap keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Jadi dalam Pancasila itu menekankan keadilan. Jadi di dalam Pancasila terkandung keadilan yang itu harus dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia, termasuk distribusi sumber daya yang adil. Jadi masyarakat Indonesia yang adil, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong kerjasama untuk menghindari
atau mengurangi kesenjangan sosial. Jadi dengan keadilan tersebut kita dapat menghindari kesenjangan sosial serta mendorong kerjasama. Lalu yang keempat ada toleransi. Seperti yang tadi, Pancasila menekankan saling menghormati dan pentingnya toleransi antar agama dan budaya. Kita di Indonesia terdapat banyak sekali budaya serta agama yang bermacam-macam, tetapi dengan adanya Pancasila ini kita tidak mempermasalahkan hal tersebut karena di Pancasila sendiri sudah ada nilai-nilainya ya, yang relevan dan dalam masyarakat yang beragam, menciptakan kerukunan di antara perbedaan sama dengan persatuan dan kesatuan. Jadi dengan kita bersikap toleransi, kita dapat menciptakan kerukunan antar sesama masyarakat. Jadi betul. Walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, tetapi dengan adanya Pancasila yang menjadi pedoman kita, kita bisa menghargai perbedaan tersebut. Partisipasi, ini yang kelima, partisipasi. Pancasila mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu mendorong warga negara tuh aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pemilu dan kegiatan sosial yang esensial untuk demokrasi yang sehat. Dengan adanya pemilu, masyarakat itu disuruh aktif ikut dalam kegiatan tersebut supaya kita bisa tercipta demokrasi yang sehat tanpa adanya kecurangan dalam demokrasi tersebut. Jadi penting buat masyarakat tuh adil ya dalam pemilu dan kegiatan sosial yang lain. Lalu yang terakhir ada kedaulatan rakyat. Jadi Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Lalu mendukung sistem demokrasi di mana keputusan politik harus mencerminkan aspirasi masyarakat serta memberikan hak kepada rakyat untuk memilih dan berperan dalam pemerintahan. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Indonesia itu dipegang oleh rakyat, bukan presiden, DPR atau MPR yang lain-lain, pemerintah, bukan, tapi kekuasaan tertinggi dalam Indonesia adalah rakyat. Karena Indonesia kan menekankan prinsip demokrasi, jadi masyarakat yang memegang kekuasaan itu memberi hak kepada rakyat untuk memilih dan berperan dalam pemerintah. Jadi bukan hanya pemerintah yang berperan aktif ya, tapi masyarakat juga punya hak. Lalu yang kedua ada sejarah Pancasila. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman. Jadi Pancasila yang diumumkan Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi dasar kesatuan NKRI dan simbol persatuan. Perumusan Pancasila terjadi saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada 1944, Jepang meminta bantuan terhadap Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tetapi Jepang tidak menunjukkan etikat baik kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia menagih janji dari Jepang akan kemerdekaan. Lalu pada 1 Maret 1945 Jepang berencana untuk membentuk BPUPKI untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap bangsa Indonesia. Jadi Jepang tuh ingin membentuk BPUPKI untuk supaya masyarakat Indonesia tuh percaya bahwa Jepang tuh bakalan memerdekakan rakyat Indonesia. Lalu pada 29 April itu baru diresmikan BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Lalu pada sidang pertama BPUPKI, Soekarno merumuskan Pancasila itu sebagai dasar. Namun setelah sidang tersebut, Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9. Nah, dinamai panitia 9 itu bertugas untuk merevisi Pancasila.
Nah, lalu revisi tersebut disetujui oleh Presiden Indonesia pada waktu itu. Jadi Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi lima sila tersebut. Lanjut yang kedua mengenai pembahasan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Di sini saya ada contoh mengenai 5 sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila yang pertama, jangan mengganggu kegiatan pura. Jadi kita sebagai warga muslim khususnya atau warga Kristen atau warga apalah ya, itu tidak boleh mengganggu agama orang lain. Seperti acara pura kita mengganggu gitu, kalau seperti ada orang Jumatan kita mengganggu gitu, tidak boleh. Jangan mengganggu kebaktian gereja, jangan mengabaikan kewajiban ibadah, lalu bersikap baik dan jujur, menghormati agama orang lain. Lalu mengenai nilai-nilai yang kedua, mengenai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ada menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Lalu penting untuk mengakui bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Lalu yang tiga tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, dan suku. Tuh dilarang banget ya, untuk nanti bisa memunculkan konflik yang ada. Lalu yang keempat menghargai sesama warga Indonesia, itu penting banget. Lalu untuk sila yang ketiga itu persatuan, itu ada pertama mencintai tanah air, lalu yang kedua menomorsatukan kepentingan nasionalis di atas kepentingan pribadi. Jadi kita mementingkan kepentingan nasional dulu, lalu kita baru mementingkan kepentingan kita. Jadi kita tidak egois ya, menghargai budaya suku lain, lalu tidak menebar kebencian terhadap daerah lain. Lalu yang keempat, mengenai sila yang keempat, ada yang pertama membahas keputusan kelompok dengan berdiskusi, tidak memaksakan kehendak pribadi, lalu mempersilahkan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu mengenai nilai-nilai sila yang kelima, itu dalam kehidupan sehari-hari ada yang pertama bertindak adil dan tidak membeda-bedakan orang lain, menghargai orang lain, menjalankan tugas dan hak sesuai aturan, lalu keadilan bagi masyarakat miskin, seperti itu. Lalu mengenai pengertian filsafat sendiri, yaitu filsafat merupakan cabang ilmu secara mendalam mempelajari tentang hakikat kebenaran sesuatu. Nah, tapi di sini ada beberapa pengertian filsafat yang umum yang diketahui oleh masyarakat. Ada filsafat sebagai usaha manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup. Kedua, filsafat sebagai upaya untuk memahami alam semesta. Lalu yang ketiga, filsafat sebagai pengujian tanggung jawab moral manusia. Lalu yang keempat, filsafat sebagai pengujian tanggung jawab moral manusia serta kewajiban. Dengan demikian, filsafat itu penting ya buat keberlangsungan bangsa Indonesia. Filsafat itu berperan sebagai alat yang penting dalam mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek dari kehidupan manusia dan pengetahuan, serta membantu kita untuk mengevaluasi memperdalam pemahaman kita tentang berbagai fenomena yang ada. Lalu selanjutnya yaitu mengenai peran falsafah dalam kehidupan bangsa. Yang pertama, peran terhadap pendidikan Indonesia. Nah, falsafah tuh berperan apa sih dalam pendidikan Indonesia ya? Falsafah tuh mempengaruhi kurikulum dan menetapkan tujuan pendidikan selaras dengan nilai-nilai budaya dengan merujuk pada nilai lokal. Jadi kurikulum dapat disusun untuk mencerminkan kebudayaan Indonesia. Jadi ini juga membantu dalam menciptakan kurikulum yang relevan buat bangsa Indonesia. Dengan perkembangan zaman juga, jadi dengan falsafah tuh bisa kurikulum pendidikan Indonesia tuh bisa relevan gitu. Lalu pendidikan yang dipadu oleh falsafah itu cenderung mengedepankan pendekatan holistik.
yang berarti fokus tidak hanya aspek akademis tetapi juga pada pengembangan emosional siswa. Falsafah seperti humanisme menekankan pentingnya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Jadi, filsafat pendidikan Pancasila menjadi aspek yang penting bagi pendidikan nasional, menunjukkan bahwa setiap sistem pendidikan nasional memerlukan landasan filosofis di dalamnya. Jadi, peran falsafah dalam pendidikan itu sangat penting ya. Lanjut yang kedua, ada peran falsafah dalam komunikasi. Filsafat itu mendorong pola pikir masyarakat manusia ya menjadi lebih penting dalam menemukan kebenaran dan pembelajaran yang lebih mendalam, sehingga filsafat membawa nilai pembangunan itu sendiri. Hal ini berperan dalam pembentukan karakter. Jadi mendorong untuk pola pemikiran dan diskusi tentang pemahaman masyarakat tentang apa yang mungkin terjadi di kehidupannya. Jadi falsafat tuh kayak berperan untuk menyaring, bisa juga untuk dengan kita mengetahui falsafat kita tidak menerima informasi tersebut secara mentah-mentah ya, kita bisa menyaring terlebih dahulu informasi yang kita dapat. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai hidup bangsa. Nah, yang pertama ada implementasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dalam bidang politik itu Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial. Nah, sehingga kebijakan politik itu harus mencerminkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Lalu yang kedua ada Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, Pancasila dalam bidang ekonomi itu menekankan ekonomi yang berfokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada keuntungan segelintir orang. Jadi Pancasila dalam bidang ekonomi itu menyeluruh, bukan hanya segelintir orang saja. Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan ekonomi itu bisa menghindari adanya kesenjangan sosial. Nah, juga terdapat pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial, yaitu ada menyediakan layanan sosial untuk kelompok rentan, mendorong dialog antar agama dan budaya untuk memperkuat toleransi serta mengurangi konflik sosial. Nah, penting sekali mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum pendidikan, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada implementasi di bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini terdapat dua, yaitu pada tingkat makro yaitu peran-peran lembaga negara, lalu pada ada juga otonomi daerah, peran otonomi daerah. Lalu ada juga materi selanjutnya yaitu tantangan dan upaya penerapan Pancasila. Nah, sekarang ini era globalisasi, tantangan yang marak ada di Indonesia yaitu masuknya budaya asing. Itu memberikan tantangan bagi masyarakat Indonesia sendiri, terutama bagi generasi muda. Nah, dalam hal kemampuannya untuk menyaring dan memilih budaya asing yang baik serta menolak yang buruk tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu susah ya buat anak muda tuh, karena mereka tuh inginnya ikut-ikut gitu. Lalu hal tersebut bisa diupayakan dengan apa? Kita ada pembangunan karakter. Nah, generasi muda tuh berperan penting untuk membangun karakter positif bangsa. Lalu yang kedua ada pemberdayaan karakter. Generasi muda harus menjadi contoh dalam pembangunan karakter bangsa. Lalu yang ketiga parekayasa karakter. Generasi muda harus berprestasi dalam ilmu pengetahuan yang akademik maupun non akademik. Nah, tersebut upaya-upaya ya. Lalu bagaimana peran Pancasila dalam mempertahankan identitas nasional? Nah, Pancasila tuh berperan dalam mempertahankan identitas nasional tuh berperan apa saja? Yang pertama tuh Pancasila berpengaruh sekali terhadap sosial budaya Indonesia ya. Lalu yang kedua ada pengaruh Pancasila terhadap
pendidikan. Jadi Pancasila tuh berperan banget dalam pendidikan tuh ya, berperan banget. Lalu yang selanjutnya tuh ada pengaruh Pancasila terhadap moral dan etika. Jadi Pancasila tuh berpengaruh banget terhadap moral dan etika masyarakat. Nah, Pancasila kan sebagai acuan bagi masyarakat ya. Jadi Pancasila tuh berperan sebagai acuan moral dan etikanya mereka tuh diatur dalam Pancasila sendiri. Lalu selanjutnya Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa, pembangunan nasional. Nah, ini Pancasila berperan sebagai landasan pembangunan nasional. Lalu bagaimana pemantapan nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan oleh kita? Pemantapannya tuh gimana? Nah, mengenai pemantapan nilai-nilai Pancasila tersebut bisa dengan menanamkan, mengembangkan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Nah, anak-anak SD, anak-anak TK itu bisa ditanamkan nilai-nilai nasionalisme pada diri mereka, sehingga sejak kecil tuh mereka sudah ada rasa nasionalisme ya. Lalu nilai-nilai Pancasila tuh tertanam gitu di mereka. Lalu mereka diajarkan dengan semangat kebangsaan, sikap-sikap dan tindakan dilandasi dengan nasionalisme yang kuat. Oleh karena itu, pengetahuan nasional perlu diterapkan pada kurikulum pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA. Tuh harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila supaya mereka mantap gitu nilai-nilai Pancasilanya sejak dini ya. Begitu. Baik, pembahasan saya sudah selesai. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi saya dalam makalah ini, dalam materi ini, saya menjelaskan tentang peranan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa masyarakat Indonesia itu bagaimana Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai arti dan fungsi yang sangat beragam ya, yang sangat penting membentuk karakter bangsa, anak bangsa semua masyarakat Indonesia membangun ke arah pembangunan nasional. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup yang menjadi pedoman terpenting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Nah, tantangan yang ada tuh dalam mewujudkan Pancasila bermacam-macam, antara lain perubahan nilai, konflik, dan juga perubahan individu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi Pancasila yang berkelanjutan serta penegakan hukum yang konsisten. Lalu oleh karena itu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukan sekedar simbol, melainkan pedoman dan yang mendasari seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang efektif menjadi kunci menjawab tantangan masa depan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Sekian dari presentasi saya mengenai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat buat kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.